Dia tokoh proklamator, tokoh pemersatu, dan visioner. Dan kita harus bangga dengan Bung Karno. Dan belum ada yang lahir pemimpin seperti dia. Belum. Saat ini ya. Belum ada. Belum ada ya. Belum ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Banten Podcast? Kita berjumpa lagi di hari yang spesial, Hari Pahlawan 10 November 2021. Sudah hadir Ketua PCGP Ansor Kota Serang, Bang Sabroni. Siap. Apa kabar Bang Boni? Alhamdulillah sedang saja, Pak. Lama nih kita nggak ketemu. Tidak ketemu muka tentunya. Secara hati ketemu terus. Iya dong, so pasti. Bang, selamat Hari Pahlawan. Selamat juga. Punya cerita apa nih tentang makna Hari Pahlawan di tengah korupsi yang tidak pernah putus, di tengah masa pandemi, dan di tengah syahwat kekuasaan yang begitu besar? Gimana Bang? Makna Hari Pahlawan, ya menurut hemat saya adalah kita harus bisa memahaminya tidak hanya sekedar membaca sejarah, karena tema Hari Pahlawan tahun ini kan pahlawanku adalah inspirasiku. Nice. Bagaimana kemudian para pahlawan yang telah gugur membela kemerdekaan untuk dihadiahkan kepada kita tentunya, itu mereka jangankan apa yang dimilikinya secara materi, namun jiwa raganya pun dikorbankan. Artinya bahwa jikapun memang hari ini kita diwariskan kemerdekaan itu dan kita dituntut untuk mempertahankannya, ya kita juga harus mampu, ya paling tidak melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk negeri ini. Paling tidak juga itu bermanfaat untuk diri kita sendiri, menjadi pahlawan untuk diri kita sendiri. Artinya bagi saya, pahlawan dalam persepsi yang kekinian adalah mari kita menjadi pahlawan untuk diri kita sendiri, agar kita bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri terlebih dahulu. Ketika memang kita tidak bisa menjadi meringankan beban orang lain, paling tidak kita tidak menjadi beban orang lain. Oke. Jadi kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Nah, itu. Nah, Bang, artinya apa nih? Artinya di bulan pahlawan ini, November, punya saran apa nih kepada para elit di birokrasi maupun di partai? Apakah artinya di hari pahlawan ini jangan diambil gaji misalkan, sumbangan semua untuk negara khusus di bulan ini, atau ada cara lain dalam rangka memperingati Hari Pahlawan? Iya. Saya pikir kalau memang harus gaji disumbangkan semua, mayoritas pegawai itu kan nerima gaji itu tidak utuh, Bang. Oke. Karena untuk kehidupan pribadinya. Iya. Tapi paling tidak peringatan Hari Pahlawan disesuaikan dengan tema yang diangkat. Itu paling tidak kita bisa merefleksikan diri. Refleksikan diri, apalagi bagi pemangku kebijakan, baik yang di eksekutif maupun yang di legislatif, sejauh mana dirinya sudah berbuat dengan jabatannya. Artinya apa? Mereka yang bekerja dengan sepenuh hati itu kan tidak kemudian harus bicara saya dapat apa, karena mereka sudah mendapatkan gaji. Artinya apa? Dengan fasilitas yang diberikan oleh negara terhadap dirinya harus mampu memicu apa yang dimilikinya untuk diberikan kepada negara. Tidak kemudian memacu kreativitasnya untuk mendapatkan apa dari negara, karena sejatinya dia sudah mendapatkan sesuatu dari negara. Kreativitas dalam artian teknik mungkin, Bang. Teknik, jikapun memang teknik itu adalah bagian daripada strategi dirinya untuk melaksanakan
apa yang menjadi tanggungan jabatannya is oke. Oke. Tapi Jadi ketika kemudian tekniknya untuk diri sendiri, itu tentu yang tidak oke tentunya, Bang. artinya nilai-nilai kepahlawanan saat ini bisa diaplikasikan pada aspek profesionalitas, Iya. gitu Bang ya. Kemudian aspek integritas. Nah, sejauh mana Abang melihat nilai-nilai itu pada kondisi kehidupan sekarang? Bicara profesional dan integritas itu kan tergantung kita memandang, Bang ya. Karena kan tolak ukurnya juga tidak ada yang baku gitu ya. Bagi saya, kita tadi itu sudah bisa membaca diri kita siapa dan kita harus berbuat apa. Itu adalah bagian daripada profesional dan integritas. Oke. Karena apa? Karena para pahlawan dulu juga mereka membaca dirinya, ini siapa, saya siapa, dan saya harus melakukan apa untuk siapa. Karena kan tidak sedikit juga bangsa kita yang menjadi pecundang pada zamannya, yang kemudian tidak mendedikasikan dirinya untuk negara, tapi dia mendedikasikan dirinya untuk asing, untuk penjajah. Artinya apa? Dikorelasikan dengan saat ini, kita harus mampu membaca diri kita. Dalam kondisi saat ini kita harus berbuat apa? Oke. Dalam konteks sekarang untuk asing dan asing, gitu Bang Boni? Ya mungkin ya itu kan artinya korelasinya, Bang. Maksudnya tadi itu juga ada geguyon kan ketika pandemi COVID-19 kemarin, jika tidur di rumah dan berdiam diri di rumah itu adalah hal yang bisa membantu negara, ya sudah. Maka itu yang harus dilakukan. Maka itu harus dilakukan. Gitu. Artinya apa? Kita harus mampu membaca diri kita. Diri kita siapa, sedang di mana, apa yang harus kita lakukan dan untuk siapa. Oke, kalau dugaan tudingan bisnis PCR gimana Bang? Tudingan bisnis PCR. Ya meskipun memang saya belum pernah lihat bukti otentiknya, Bang. Memang sih ada sebuah kecenderungan mau sampai kapan ini berakhir. Oke. Sampai kemudian ketika kita melakukan penerbangan harus wajib PCR. Sementara harga PCR-nya saja kadang-kadang lebih tinggi daripada harga tiket. Katanya mau membangkitkan ekonomi. Tapi hal-hal yang seperti itu kan dipersulit. Oke. Gitu. Dan itu tadi, mau sampai kapan pandemi ini selesai? Apakah memang karena vaksinnya belum selesai sehingga harus sampai selesai? Harus sampai kapan? Iya, jangan-jangan COVID-nya mau udah pergi ya Bang. Bisnisnya masih jalan. Bisa jadi. Gitu. Ya terlebih lagi kan anak-anak sekolah, Bang. Anak-anak kita yang sudah hampir 2 tahun kan. Terlalu banyak di rumah sehingga mereka diracuni oleh gadget ya. Apalagi yang orang tuanya sibuk bekerja, yang tidak bisa mendampingi anak di rumah. Ini kan bahaya tentunya. Karena kita menyekolahkan mereka di sekolah itu kan karena memang kita mengharapkan dia mampu terdidik di situ. Karena kita tidak bisa mendidiknya di rumah. Ya betul. Tapi 2 tahun terakhir ini kan mereka ada di rumah, daring dan lain sebagainya. Ini kan tidak efektif gitu. Karena Nah, Bang Boni, kalau di PCGP Ansor sendiri ada agenda apa nih memperingati Hari Pahlawan? dalam rangka peringatan Hari Pahlawan sih rencananya ya kita mau ada acara refleksi saja, Bang. Refleksi bahwa kemudian banyak pejuang-pejuang kemerdekaan juga yang berasal dari NU. Namun kita juga tidak boleh ego mengatakan bahwa yang memerdekakan Indonesia ini adalah hanya warga Islam, hanya beragama Islam. Tentu itu yang harus kita tekankan, bahwa Indonesia ini kan milik bersama, yang kemudian ya harus dinikmati bersama, bukan hanya oleh umat Islam tentunya. Karena ada beberapa tokoh
non Islam juga yang ikut andil dalam kemerdekaan ini. Itu. Nah Bang, ngomong-ngomong, emang negara kita benar udah merdeka nih Bang? Kemerdekaan yang sesungguhnya apakah sudah terjadi atau belum? Kalau mengutip dari bahasa Bung Karno kan, bahwa kemerdekaan itu kan hanya gerbang saja Bang. Gerbang menuju kesejahteraan rakyat Indonesia. Hanya pintu masuk saja. Ketika kemudian masih banyak kemiskinan dan masih ada banyak ketimpangan di mana-mana, ya kemerdekaan itu belum ada yang sesungguhnya. Dan sekarang masih banyak ketimpangan. Dan masih banyak. Yang digarisbawahi tadi itu adalah kemerdekaan adalah gerbang untuk menuju kesejahteraan. Tapi bukannya sudah sesuai Bang? Artinya kan kemiskinan memang dipelihara oleh negara. Jadi nggak boleh hilang dong. Saya tidak terlalu sepakat kalau begitu. Negara memelihara kemiskinan. Iya, karena kan justru perkataannya begitu. Ya. Kalau kemudian kemiskinan itu tidak habis-habis, wajar Bang. Iya. Ya karena kan kehidupan ini kan terus berputar. Bang Boni percaya kemiskinan itu karena sebuah takdir atau karena sistem yang korup, struktur yang korup? Tidak juga. Tidak juga. Karena kemiskinan juga bisa dipicu oleh individunya yang memang malas. Individunya yang memang tidak mau berkreasi. Individunya hanya berdiam diri. Itu kan bisa saja. Dan ketika kemudian bicara soal sistem yang korup, ini kan kita bingung merabanya Bang. Sistem yang pelebah mana? Karena kan mata rantainya juga luas, panjang. Benar di atas belum tentu benar di tengah. Benar di tengah belum tentu benar di bawah. Karena kan sistemik semua. Jadi atas tengah bawah belum tentu benar. Belum tentu benar. Jadi kan bingung. Kadang-kadang dari atasnya udah benar nih. Di tengahnya bermasalah. Ya kan atas bawah benar, tengahnya bermasalah. Jadi sistemik. Ya lagi-lagi kembali kepada pribadi masing-masing. Saya bilang tadi itu sebagai aparatur, dia sudah difasilitasi oleh negara. Bang Boni, ngomong-ngomong, siapa nih tokoh ideal yang dianggap diteladani oleh Bang Boni di wilayah politik? Wilayah politik saya Pak Jokowi kah? Pak Prabowo kah? Konteksnya nilai-nilai kepahlawanan ada nggak? Saya sih lebih mengidolakan Bung Karno Bang. Oke. Karena meskipun tapi Bang, siapa yang sekarang mirip Bung Karno? Kalau yang mirip ada, tapi kalau yang sama tidak ada Bang. Ada yang sama. Mukanya. Fotonya Bung Karno. Siapa yang mirip kira-kira Bang? Ya sulit kalau emang untuk disebutkan. Yang paling tidak kayak ya pribadi saya saja kan. Dari mulai di perguruan tinggi kita bergaul dengan teman-teman di GMNI, yang kemudian kita suka diskusi soal itu, sampai kemudian saya juga pernah diberi hadiah berupa buku agenda tentang Bung Karno, biografi Bung Karno segala macam. Itu kan menjadi inspirasi tadi itu. Pidato-pidatonya menginspirasi. Artinya pemimpin negara saat ini yang ya sebetulnya harus betul melihat bagaimana sosok Bung Karno yang begitu diterima oleh masyarakat. Mana ada sekarang seorang presiden yang ketika pidato ya masyarakatnya mengejar segala macam kan. Itu luar biasa penerimaan rakyat pada Bung Karno. Terlepas dari persoalan negatif dan lain sebagainya. Itu harus diakui dia tokoh proklamator, tokoh pemersatu, dan visioner. Dan kita harus bangga dengan Bung Karno. Dan belum ada yang lahir pemimpin seperti dia. Belum. Saat ini ya. Belum ada. Belum ada ya. Belum ada. Tapi kalau bungkusan banyak kali Bang. Banyak. Termasuk tadi siang saya makan bungkusan Bang. Bungkusan nasi.
Nah, Bang, kembali ke persoalan pahlawan nih, Bang. Eh, pasti Bang Boni di keluarga juga jadi pahlawan keluarga kan? Gitu. Nah, meneladani nilai-nilai pahlawan di keluarga seperti apa, Pak? Pahlawan di keluarga kita sudah jelas, Bang. Di kartu keluarga itu kita jadi kepala keluarga. Oke, jadi pahlawan. Jadi pahlawan karena memang harus menjadi penanggung jawab dari sekian nama yang ada di bawah nama kita. Iya. Artinya bahwa sebagai kepala keluarga ya kita harus menjamin bahwa anggota keluarga kita harus nyaman, aman, dan tentunya tidak berdiam diri. Oke. Apapun profesi kita. Karena yang sifatnya rezeki itu kan dicari. Kalau hanya berdiam diri saja, ya mana ada yang mau menghampiri. Hanya mengandalkan bantuan apa tuh yang dari negara itu, Bang? Bansos. Bansos. Iya, kalau emang namanya terdaftar. Kalau enggak, gigit jari lagi aja kan dia. Hah? Jadi dari bansos ke bansos. Ya artinya kan kalau yang seperti itu kan hanya menunggu. Artinya apa ya, sebagai kepala keluarga harus menjadi pahlawan bagi keluarganya, harus mampu menjadi tauladan bagi keluarganya, ya harus mampu membimbing anak-anaknya ke arah yang lebih baik. Oke. Nah, nilai-nilai kepahlawanan yang bisa diserap dari dinamika berbangsa bernegara saat ini apa kira-kira, Bang? Ada nggak? Banyak, Bang. Banyak yang bisa diserap dalam dinamika berbangsa dan bernegara pada hari ini, bahwa kemudian terlepas ini isu dan lain sebagainya, bahwa kita harus menerima bahwa kita berada di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang kemudian dipersatukan oleh Pancasila dan kemudian Undang-Undang Dasar 1945 dan kemudian Bhinneka Tunggal Ika. Maka 4 pilar itulah yang kemudian harus kita pedomani. Bahwa kemudian ada yang tidak sepakat terhadap Pancasila dan ingin menggantikan Pancasila dan lain sebagainya, ya saya pikir orang-orang yang seperti itu suruh ngopi sama Ansor, Bang. Oh iya, mantap. Gitu. Catat sahabat Pandan Podcast, kalau Anda termasuk yang begitu, diundang oleh Bang Boni. Bang, tadi kan ketika saya tanya siapa tokoh idola Abang yang Pancasilais tapi di wilayah politik, kan susah Abang jawabnya. Nah, kalau yang sudah meninggal, Bang, siapa tokoh yang Abang banggakan? Orang tua saya, Bang. Oke. Ayah saya yang sudah meninggal. Kemudian tokoh nasional? Tokoh nasional siapa ya? Bung Karno. Tadi Bung Karno. Kemudian pendiri NU. Tentu kalau itu pendiri NU. Jadi sahabat Pandan Podcast, kita bisa bedakan waktunya. Begitu Bang Boni ditanya tokoh idola yang masih hidup nggak ada. Tapi begitu yang sudah meninggal cepat dia. Artinya sekarang memang susah mencari teladannya. Susah, Bang. Susah. Artinya untuk aspek keseluruhan susah ya. Susah. Apa yang mana yang harus kita menjadi panutan? Iya. Bukan berarti kita termasuk orang yang tidak konsisten, tidak. Gitu. Jadi nggak ada orang yang Pancasilais itu sebetulnya, Bang? Ada, Bang, Pancasilais ada. Ya termasuk mungkin Bang Iksan juga kan Pancasilais gitu. Pancasila itu kan hanya ada pada bulan September dan hanya ada pada ruang-ruang di mana harus ada gambar Pancasila. Setuju nggak, Bang? Tidak. Oh, mantap. Tidak setuju. Tidak setuju. Karena Pancasila itu harus hadir di kehidupan kita. Selalu harus. Dan harus. Oke. Karena kelima-limanya itu ada di kehidupan kita sebetulnya. Cuma yang namanya itu ya nggak kerasa. Padahal apa yang kita lakukan itu yang kita amalkan dari Pancasila. Gitu. Seperti sholat, ya kita sebenarnya mengamalkan Pancasila. Sila pertama. Sila pertama kan ketuhanan yang Maha Esa. Kalau dulu waktu SD Bang Boni juga masih merasakan kali soal-soal kalau nemu paku di jalan
dibuang supaya nggak kena orang, sila keberapa? Ya. Itu kan Jawabannya sila keberapa, Bang? Ke-6, ke-7? Oh, kita bukan lagi sedang mentertawakan Pancasila ini, Bang. Tidak, Bukan. tidak. Kita sedang membicarakan hal-hal yang substansi dalam frame yang gembira, kira-kira begitu. Iya. Ya tadi itu yang saya sampaikan itu, Bang, bahwa kehidupan sehari-hari kita ya tadi itu sebetulnya kita sedang menjalankan Pancasila seperti yang Abang contohkan tadi. Ketika yang melihat paku, melihat pohon yang menghalangi jalan segala macam. Ketika hati kita tergerak untuk kemudian menyingkirkannya, ya kan berarti kita sedang memikirkan orang lain. Betul. Karena yang menemukan pertama kali adalah kita. Betul. Maka kita berkewajiban untuk menyingkirkan itu. Betul. Karena khawatir ada yang lagi kencang naik motor kan tidak terlihat, akhirnya kan ya Iya. kena musibah. Itu kan Menimbulkan bagian daripada rasa kemanusiaan kita. Iya. Kemanusiaan yang adil dan beradab tentunya dong. Betul, betul, Bang. Nah, kemudian, Bang, untuk tapi saya mau nanya juga, Abang masih dalam kelompok generasi milenial nih. Jadi sebetulnya Abang awet muda. Pertanyaannya jadi agak sulit, Bang. Awet tua kali, Bang. Jadi untuk generasi muda nih, generasi milenial, apa yang bisa disarankan oleh Bang Boni sebagai Ketua Ansor Kota Serang dalam memahami nilai-nilai kepahlawanan? Bagi generasi milenial saat ini, dalam konteks meneladani pahlawan, ya tentunya kita harus membekali diri kita dengan belajar, menggali potensi dan lain sebagainya untuk bisa meneruskan apa yang dilakukan oleh para pahlawan. Bahwa kemudian kita adalah pewaris dari sebuah kemerdekaan. Ya kalau emang kita tidak bisa menjaga kemerdekaan ini, tidak bisa mempertahankan, ya kita adalah generasi yang gagal. Oke. Karena orang hidup itu bagi saya, Bang, kalau hanya sekedar hidup, ya maunya di hutan juga hidup. Itu titik tekannya pada generasi milenial saat ini. Dari media apapun dia belajar, ya dia sedang membekali dirinya dan harus tahu tadi itu, mengetahui diri sendiri dan apa yang harus dia lakukan untuk dirinya bagi orang dan untuk orang lain. Bang, di hari spesial ini 10 November, Hari Pahlawan, apa nasihat Abang buat para koruptor dan calon koruptor? Berat. Bang Ihsan pertanyaannya berat. Untuk calon-calon koruptor, dengarkanlah nasihat dari Ketua Ansor Kota Serang. Iya. Koruptor itu kan orang yang mengkorupsi ya, Bang ya. Pesannya adalah jika mereka adalah pemangku kebijakan baik di eksekutif maupun di legislatif, atau juga mereka yang berperan dalam mengelola negara ini, yakinlah bahwa apa yang kita lakukan ketika itu bermanfaat bagi masyarakat, itu akan juga bermanfaat bagi dirinya. Tapi jika kemudian apa yang akan bermanfaat itu kemudian tidak menjadi manfaat atas kelakuan dirinya, maka itu pun akan berlaku juga pada dirinya. Maka dalam konteks korupsi, sebetulnya dia yang tahu bahwa ini korupsi atau tidak. Maka saya sampaikan tadi, kita sudah difasilitasi oleh negara. Maka fasilitas itu gunakan untuk sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat. Jangan kemudian fasilitas itu digunakan untuk kepentingan diri sendiri. Mantap. Terima kasih. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Boni. Siap. Waalaikumsalam. Sudah berkenan hadir. Insya Allah kita akan kembali bertemu di bincang selanjutnya. Amin.